Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Wingyudutasari dari kelas 11 F2. Saya di sini ingin mempresentasikan suspensi dan emulsi. Suspensi merupakan sedian cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Suspensi juga terbagi dalam beberapa macam. Ada suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, suspensi optalmik, dan suspensi parenteral. Suspensi oral, sedian cair ini mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Penggunaan oral di sini ditunjukkan bahwa obat ini dapat digunakan dengan cara diminum. Salah satu contoh suspensi oral ini adalah suspensi antasida atau milanta seperti yang ada di pasaran. Suspensi ini ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit, dan biasanya terdapat tulisan lotion. Salah satu contoh suspensi topikal ini yaitu Lotkumerveldi, obat jerawat, dan krim pelembab kulit. Suspensi tetes telinga, sediaan ini mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan telinga bagian luar. Suspensi optalmik, sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras atau penggumpalan. Sediaan obat ini dalam penggunaannya harus dijaga kesterilannya, di mana ketika obat ini sudah dibuka, dia tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari untuk dipakai kembali, karena mungkin obat sudah terkontaminasi oleh kuman. Suspensi parenteral atau suspensi untuk injeksi, sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam larutan spina. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Stabilitas suspensi. Salah satu problem yang dihadapi dalam proses pembuatan suspensi adalah cara memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas dari partikel. Faktor pengaruh kestabilan suspensi. 1. Ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya. Sedangkan semakin besar luas penampang partikel, daya tekanan ke atas cairan akan semakin memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Sehingga untuk memperlambat gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. 2. Kekentalan, viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dan cairan tersebut. Makin kental suatu cairan, kecepatan alirannya makin turun atau kecil. Kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi pula gerakan turunnya partikel yang terdapat di dalamnya. 3. Jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas, karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Sifat atau muatan partikel. Bila partikel mengendap, mereka akan mudah tersuspensi kembali dengan pengocokan yang ringan. Partikel yang mengendap ada kemungkinan dapat saling melekat oleh suatu kekuatan untuk membentuk agregat dan selanjutnya membentuk compacted cake, dan peristiwa ini disebut caking. Dari penjelasan tersebut, faktor-faktor yang tidak dapat diubah lagi, yaitu konsentrasi dan sifat partikel. Faktor yang dapat diubah atau disesuaikan adalah ukuran partikel dan viskositas. Bahan pensuspensi terbagi menjadi 2, pensuspensi dari alam golongan gom dan pensuspensi dari alam bukan golongan gom. Pensuspensi atau suspending agent dari alam golongan gom yaitu akasia, kondrus, tragakan, dan algin. Dalam praktek, suspending agent yang sering digunakan yaitu akasia atau Pulvis gummi arabici. Suspending agent dari alam bukan gom adalah tanah liat. Tanah liat yang sering dipergunakan untuk tujuan menambah stabilitas suspensi ada 3 macam, yaitu bentonit, hektorit, dan vigum. Tanah liat yang sering dipakai ketika praktek yaitu bentonit. Metode mengerjakan suspensi. Yang pertama ada metode dispersi dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam musilago yang telah terbentuk kemudian baru diencerkan. Yang kedua metode presipitasi, yaitu zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik. Cairan organik tersebut adalah alkohol seperti etanol, propilen glikol, dan polietilen glikol.
Salah satu suspensi yang menggunakan metode ini yaitu suspensi Lood-Kummer-Veldi. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang disebut dengan emulgator. Komponen-komponen dalam emulsi dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, komponen dasar. Dalam komponen dasar terdiri atas fase dispers atau fase internal atau fase diskontinu, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Yang kedua, fase kontinu, fase eksternal, fase luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar pendukung dari emulsi tersebut. Yang ketiga, emulgator, bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Komponen tambahan emulsi berupa korigen saporis, korigen odoris, korigen kaloris, pengawet, dan antioksidan. Pengawet yang digunakan antara lain metil dan propilin paraben, asam benzoat, asam sorbat, fenol, kresol, dan klorbutanol. Dan antioksidan yang digunakan antara lain asam askorbat, L-tokoperol, asam sitrat, propil galat, dan asam galat. Tipe-tipe emulsi. Tipe emulsi terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, OW, oil in water, atau MA, minyak dalam air. Yang kedua, tipe WO, atau water in oil, atau air dalam minyak. Biasanya, tipe emulsi ini berhubungan dengan cara pembuatan emulsi. Emulgator. Emulgator juga terbagi menjadi dua macam, emulgator alam, emulgator hewan. Emulgator alam yaitu gom arak, agar-agar, kondros, dan emulgator lain seperti pektin, metil selulosa, dan karboksimetil selulosa. Emulgator dari hewan berupa kuning telur dan adab selannya. Metode pembuatan emulsi terbagi menjadi tiga metode. Yang pertama, gom kering, yaitu zat pengemulsi dicampur dengan minyak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air. Untuk pembentukan korpus emulsi baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Metode gom basah atau metode Inggris. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air agar membentuk suatu musilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi, setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. Yang ketiga, metode botol atau metode botol Forbes digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah. Serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air. Tutup botol, kemudian campuran tersebut dikocok dengan kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Kestabilan pada emulsi. 1. Creaming, yaitu terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, di mana yang satu mengandung fase dispers lebih banyak daripada lapisan yang lain. Yang kedua, coalescence dan cracking adalah pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak akan coalescent. Yang ketiga, inverse, dalam peristiwa berubahnya sekonyong-konyong tipe emulsi WO menjadi OW atau sebaliknya, sifatnya irreversible.